Selamat datang di channel YouTube Evlo. Kalau Anda mencari tentang aplikasi Big Data yang dapat memantau media dan media sosial, Anda berada di channel yang tepat. Bersama Evlo, kita akan bahas salah satu feature yang bisa jadi belum pernah ada atau Anda temui di tempat lain. Feature itu bernama Virality Check Fact. Yang Anda hadapi sekarang ini adalah aplikasi Evlo berbasis web dan Anda bisa melihat di situ ada dashboard. Dashboard adalah bagian dari salah satu menu yang ditampilkan oleh Flow dan menggunakan teknologi drag and drop sehingga memudahkan Anda untuk memonitor bagian-bagian atau isu-isu tertentu yang tentu lebih simpel untuk dilihat dan Anda bisa lebih fokus. Tapi kali ini kita tidak sedang membahas tentang dashboard, kita akan bahas di lain kesempatan. Di luar dashboard, ada satu menu yang kita sebut interest group. Ini adalah kelompok atau menu yang menampilkan target-target yang menjadi pemantauan flow. Anda bebas memantau apa saja dengan jumlah tak terbatas. Kali ini kita belum membahas salah satu contoh dari interest, tapi kita akan menuju ke menu insight yang berisikan salah satunya adalah virality check fact. Perlu Anda ketahui, salah satu menu dari insight ini adalah kita menyebutnya sebagai trending news. Trending news adalah salah satu fasilitas di Evelo untuk memantau berita-berita apa saja hari ini yang paling banyak disebar, dikomentari, bahkan menimbulkan reaksi dari pengguna Facebook. Dengan demikian, kita bisa tahu dalam topik apa yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat. Tak hanya itu, ada juga yang namanya trending video, adalah fasilitas di Evelo di mana Anda bisa melihat video-video apa saja yang menjadi tren berkaitan dengan topik-topik yang Anda suka. Kalau Anda banyak memantau topik politik, maka yang akan tampil di sini adalah trending yang berkaitan dengan politik. Tetapi kali ini kita sedang tidak membahas itu, kita akan membahas salah satu menu yang kita sebut virality check fact. Tentu kita tahu sekarang bahwa kata viral itu adalah salah satu buzzword yang kerap kita dengar hari ini. Bahkan banyak orang berharap beritanya menjadi viral atau ingin mengetahui apakah sebuah isu itu viral atau tidak. Sebagai contoh, bagaimana Anda bisa menganalisa berita corona kalau dalam 1 bulan berita tentang COVID di Indonesia itu mencapai 277.000 artikel berita. Tentu dengan mengetahui berita-berita mana saja yang trending, kita bisa memilah dalam topik apa masyarakat memberi perhatiannya. Nah, virality check fact ini adalah bagian dari usaha untuk mengetahui dalam topik apa masyarakat memberikan perhatiannya. Tidak hanya itu, melalui virality check fact ini, semua URL, tidak hanya berita, baik URL YouTube, alamat website, atau bio Anda di Wikipedia, bisa kita ketahui seberapa viral melalui sebarannya di Facebook. Kenapa Facebook? Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa hari ini orang membaca berita tidak lagi datang ke website, tetapi mereka mencarinya di media sosial atau membaca di dinding media sosial mereka berdasarkan apa yang dibagikan oleh teman atau jejaringnya. Sebagai contoh, kita akan melihat salah satu berita yang saya sudah pilihkan buat Anda semua. Berita yang berasal dari NBC News. Ini media Amerika yang terbit kira-kira tanggal 24 April. Berita ini mengabarkan tentang saran dari Trump untuk menginjeksi alat disinfektan untuk membersihkan paru-paru dalam rangka menghadapi COVID. Konon, berita ini menjadi olok-olok masyarakat Amerika terhadap pemikiran Trump. Mari kita lihat seberapa viral berita ini. Kita copy tautannya. Kemudian kita tempelkan di URL input virality check fact di sini.
Dan kita minta Evelo mencari tahu apakah berita ini viral atau tidak. Dan tidak sampai 2 detik, Evelo sudah memberitahu bahwa berita tadi telah dibagikan di Facebook sebanyak 440.000 kali, dikomentari lebih dari 3,3 juta, dan menimbulkan reaction 2,6 juta. Jadi total engagement dari berita ini adalah 6,4 juta. Anda bisa bayangkan satu berita di Facebook memiliki engagement hingga 6,4 juta. Jadi dengan kata lain berita ini sangat viral. Kemudian kedua, yang perlu Anda perhatikan, jumlah komentar di sini lebih tinggi dibandingkan jumlah reaction. Ini agak unik karena umumnya orang memberikan reaction itu lebih banyak dibandingkan komentar. Dengan berkomentar artinya orang mengetik, berpikir, dan kemudian ada effort dikeluarkan. Berbeda kalau reaction, Anda tinggal memilih satu atau beberapa emoji untuk mengekspresikan perasaan Anda. Jadi dengan kata lain, berita NBC News yang mengabarkan tentang Trump ini cukup viral. Kita mau cek berita yang lain, boleh? Kita ambil berita yang lama dari tahun lalu ya. Berita yang terbit Minggu tanggal 31 Maret 2019 dari CNN Indonesia. Mungkin Anda ingat bahwa saat Pilpres dulu ada berita yang cukup ramai katanya seorang Kapolsek mengaku diarahkan Kapolres garang dukungan ke Jokowi. Tapi bukan itu yang mau kita bahas, kita mau cek apakah jejak digital ini masih berpengaruh terhadap Presiden Jokowi atau tidak. Atau bagi orang-orang yang disebutkan di dalam berita ini. Kita copy lagi tautannya, kemudian kita tempelkan ke dalam aplikasi atau menu Virality Check Fact dan kita minta Evelo untuk mencari tahu apakah berita ini viral atau tidak. Ternyata cukup viral. Anda bisa melihat bahwa berita tadi, berita dari CNN Indonesia ini telah dibagikan sebanyak 32.000 kali. Dan komentar 36.000 di jejaring Facebook. Dan reaction yang cukup besar hingga 169.000. Total engagement-nya adalah 237.000. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, umumnya jumlah komen atau komentar itu lebih kecil dibandingkan jumlah reaction. Nah apapun itu, berita ini adalah salah satu berita yang menjadi jejak digital Presiden Jokowi yang cukup viral hingga hari ini. Kita coba lagi, masih tentang Jokowi, tapi kita akan coba melalui URL Facebook. URL YouTube. Ini ada salah satu video YouTube, cukup bombastis judulnya, Jokowi tidak kasih ampun untuk koruptor anggaran corona. Terbit 1 April 2020, menuai jempol sebanyak 10.000 melalui channel laporan harian yang subscribernya sudah mencapai 153.000. Video ini cukup lumayan karena ditonton sebanyak 912.000, cukup besar, dan jumlah komentar mencapai 3.786. Kita akan coba, kita copy tautan dari YouTube ini dan kita akan cek melalui Virality Check Fact untuk mengetahui seberapa tinggi sebaran dari video yang dimaksud. Kita tempel tautannya dan kita minta Evelo untuk mengecek. Dan menurut Evelo, video tadi telah dibagikan di Facebook sebanyak 40.000 dan dikomentari sebanyak 97.000 kali. Dan reaction sebanyak 538.000. Dengan kata lain, video ini tidak hanya ramai ditonton di YouTube, tetapi juga sebarannya cukup besar di Facebook, atau kalau mau kita sederhanakan, kita sebut saja dengan viral. Kita coba video yang lain, ada video dari channel bernama In Indonesia, subscribernya 65.000, telah ditonton sebanyak 77.000 kali dan lumayan jumlah like-nya mencapai 1.000 lebih. Ada 233 komentar dan kita coba apakah video ini viral. Kita tautkan di Virality Check Fact dan
Yap. Nah, Evelo mengatakan bahwa video tadi telah dibagikan sebanyak lebih dari 35.000 kali di jejaring Facebook. Ada 81.000 lebih komentar dan reactionnya mencapai 690.000 kali. Cukup besar. Nah, ada juga video sebagai contoh. Kalau ini berasal dari channel yang katanya berasal dari media mainstream, dari Tribun News Wiki Official, dengan subscribernya 43.000 dan video ini telah ditonton 895.000 kali. Kita cek apakah dia viral juga di Facebook. Ternyata cukup viral atau lebih viral dari dua video tadi karena jumlah sebarannya mencapai 66.000, komentarnya lebih dari 200.000 dan eh, reaksinya mencapai 575.000. Video itu berjudul Hadapi Corona, Jokowi liburkan angsuran bank dan non-bank selama setahun beberapa profesi ini. Oke, cukup besar. Bagaimana dengan media-media yang tidak berbahasa Indonesia? Tadi kita udah demokan media berbahasa Inggris dari Amerika pun bisa. Kalau Anda ingin melihat juga, di sini kami contohkan media yang berasal dari Spanyol, berbahasa Spanyol. Media ini kalau dari gambarnya sepertinya mengangkat topik tentang uh, Vladimir Putin. Kita ingin tahu apakah berita ini viral di Facebook atau tidak. Kembali kita tempel tautannya dan kita cek. Ternyata berita ini cukup viral, telah dibagikan sebanyak 149.000, ada 53.000 komentar dan reaction sebanyak 722.000. Total engagement lumayan, hampir mendekati 1 juta. Dengan kata lain, berita ini cukup ramai dipercakapkan di jejaring Facebook. Tentu karena dia berbahasa Spanyol, kemungkinan besar yang engage dengan berita ini adalah orang-orang yang native berbahasa Spanyol. Kelihatannya berita ini terbit 15 Mei 2020, kalau tidak salah. Ada lagi berita berbahasa Portugis. Kita akan cek, sama masih mengangkat tema Vladimir Putin dan kita ingin tahu apakah berita tersebut viral atau tidak di Facebook. Dan ternyata sebarannya menunjukkan angka di 46.000 dan komentar 60.000. Reactionnya mencapai 362.000 dan total engagementnya 468.000. Lalu bagaimana dengan media-media yang non-mainstream yang secara kasat mata mungkin Anda pernah lihat bertebaran di Facebook? Itu juga menjadi bagian dari URL yang bisa dicek melalui Virality Check Fact. Saya contohkan ini adalah sebuah media non-mainstream, ada kabardini.com yang mengangkat tentang hasil riset Singapura menyatakan Corona Indonesia berakhir di 6 Juni. Kita akan cek apakah berita ini adalah berita yang juga banyak disebar di Facebook. Ternyata berita itu cukup lumayan viral di Facebook karena sebarannya mencapai 32.000. Ada 103 komentar dan 684.000 reaction. Dengan kata lain, berita dari media bernama Kabar Dini ini adalah salah satu artikel yang cukup besar dibaca oleh publik pada sekira 27 April 2020. Padahal jika kita perhatikan, media ini adalah media yang kalau berdasarkan peringkat Alexa tidak termasuk dalam traffic rank di Indonesia dan di dunia juga berada pada posisi lebih dari
6,3 juta. Artinya media yang mungkin uh, kredibilitasnya juga diragukan. Tetapi viral di Facebook karena berdasarkan virality check fact, berita tersebut atau artikel tersebut disebar sebanyak 32.000. Atau jika Anda mengetahui ada berita yang Anda anggap hoax, bisa juga Anda cek melalui virality check fact ini untuk mengetahui apakah berita hoax itu yang Anda anggap hoax tadi tersebar cukup ramai di Facebook atau tidak. Karena kita tahu bahwa media sosial adalah sarana persebaran yang efektif terhadap kabar hoax. Nah, ini kita akan cek salah satu artikel lagi dari indralayanews.com ya. Beritanya cukup unik. Katanya Indonesia berencana buat program satu suami dua istri. Jika kita perhatikan, sebenarnya berita tersebut tidak sesuai dengan judulnya karena isinya berkata bahwa eh, kabar bahwa Indonesia akan membuat program satu suami dua istri itu adalah hoax dan juga pernah dikabarkan sebelumnya di portal Tribun News dan batamnews.co.id. Tetapi media ini mengangkat judul berita yang membuat orang penasaran mungkin ya, sehingga kemudian mengklik atau membagikannya. Dan kita ingin tahu apakah ini termasuk berita yang viral atau tidak. Kita tempelkan tautan beritanya di sini. Dan kita minta FL untuk mengecek. Oke, hasilnya bisa kita lihat bersama. Ternyata berita berjudul Indonesia berencana buat program satu suami dua istri tadi telah dibagikan sebanyak 32.000 kali. Ada 449.000 komentar dan 582.000 reaction.